Bapak Ibu, ada seorang ayah. Waktu itu ayah ini mendapati posisinya sebagai seorang manajer. Nah, ayah ini dia punya anak kecil. Kebiasaan sang ayah adalah pada waktu pagi sebelum berangkat kerja, dia dibuatkan kopi oleh sang istrinya, Bapak Ibu Sarah. Suatu waktu di pagi hari, ayah ini waktu duduk membaca koran dan dia sedang menunggu kopi buatan istrinya. Tapi tanpa sengaja anaknya yang kecil ini menyenggol pada waktu istrinya akan memberikan kopi itu, Bapak Ibu. Dan pada waktu menyenggol itu akhirnya tumpahlah, nggak terlalu banyak, cuma sedikit tumpah ke pakaian ayahnya itu. Lalu sang ayah langsung marah, ayahnya langsung berdiri, dan ayahnya langsung memaki-maki anaknya. Ayahnya ngomong sama anaknya, kamu nggak lihat apa bagaimana? Di mana matamu? Setelah itu, karena saking jengkelnya ayah ini, Bapak Ibu Zara, dia akhirnya ngomel dan dia juga akhirnya memarahi istrinya. Dan dia ngomong, ini karena kamu nggak mau ngajari anakmu dengan benar dan lain-lain seperti itu. Lalu akhirnya oleh karena beberapa menit dia marah, dia ngomeli istrinya itu, Bapak Ibu dan juga anaknya. Dia akhirnya cepat-cepat untuk mencari ganti pakaian. Ganti pakaian itu ternyata dia melihat jam. Jamnya itu masih kurang berapa menit saja dia harus ke tempat kerja. Dan dia pada waktu mau ke tempat kerja itu karena terlalu terburu-buru, Bapak Ibu Sarah, dia menyenggol yang namanya salah satu sepeda motor dari Gojek. Dan Gojek itu sedang membawa makanan juga. Pada waktu dia nyenggol seperti itu, dia mau tidak mau dia harus berurusan dengan Gojek itu dan dengan polisi, Bapak Ibu Sarah. Akhirnya waktu berjalan beberapa menit sampai 45 menit dan dia terlambat datang ke kantor. Bahkan di kantor itu dia harus rapat besar dengan seorang klien. Dan dia kemudian kehilangan tender sebesar 2 miliar, Bapak Ibu Sarah. Nah, lalu dia merasa bahwa ada hal yang salah dalam hidupnya. Dan dia tahu, andekan pada waktu itu, pagi itu, dia tidak menghabiskan waktunya untuk memarahi anak atau istrinya. Dia langsung saja mengganti pakaiannya. Dia pasti tidak akan ketemu dengan yang namanya nyenggol Gojek itu, dan dia karena dia tidak terburu-buru, dia akan menyetir santai karena tidak terburu-buru, dan dia akan datang tepat waktu dan dia tidak kehilangan tender 2 miliar. Bapak Ibu, itulah yang dinamakan butterfly effect, Bapak Ibu Sarah. Nah, sesuatu yang kita lakukan hal yang kecil tapi punya dampak yang besar kemudian. Nah, hal ini sering kali terjadi dalam hidup kita, dan ada banyak hal dalam kehidupan ini. Dan kita tahu beberapa mungkin film atau short drama dan lain-lain, atau bahkan sekarang ada di bioskop film sore, Bapak Ibu Sarah. Ini adalah seorang yang berasal dari masa depan, bahkan datang ke masa lalu. Film ini ditulis atau dinaskahi oleh seorang anak yang takut akan juga Tuhan juga, Bapak Ibu Saudara, temannya Siti Muede. Nah, film ini menceritakan seorang istri dari masa depan yang namanya Jonathan. Dia ingin punya misi menyelamatkan Jonathan dari kematian dini. Karena kehidupan dari Jonathan ini adalah kehidupan yang gaya hidupnya, makannya dan lain-lain tidak baik. Dan dia coba untuk mengubah itu dari dia datang ke masa lalu. Soleh adalah istri dari masa depan yang datang ke suaminya ke masa lalu supaya ingin mengubah hidup dari suaminya supaya tidak mengalami kematian dini. Kemudian kalau kita melihat tahun 2004 ada satu film yang terkenal juga, yaitu Butterfly Effect. Nah, ini bicara tentang ada seorang pemuda yang punya kekuatan pada waktu dia membaca buku hariannya, dia bisa kembali masa lalu. Dan dia punya pemikiran pada waktu dia kembali masa lalu, ingin mengubah satu hal supaya ada orang yang dicintainya itu tidak mengalami sesuatu yang buruk. Ternyata pada waktu dia datang ke masa lalu,
dia mengubah sesuatu dan masa depannya memang berubah, tetapi ada efek yang lainnya. Dia tidak menyakiti pasangannya, tapi dia menyakiti orang lain, Bapak Ibu saudara, ternyata. Nah, Bapak Ibu, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini dan kita merasa kadang kita ingin mengubah masa lalu kita. Nah, sebelumnya kita akan ingin tahu lebih dulu Bapak Ibu saudara, apa yang dimaksud dengan butterfly effect ini. Nah, butterfly effect Bapak Ibu saudara itu adalah sebuah istilah. Di situ dikatakan adalah sebuah istilah Bapak Ibu saudara dari teori chaos atau ketidakberaturan yang menyatakan bahwa perubahan kecil dalam satu sistem itu menghasilkan dampak yang besar dalam jangka panjang. Istilah simpelnya adalah aksi kecil kita atau hal kecil yang kita lakukan itu akan memulai satu rangkaian peristiwa yang menyebabkan efek yang lebih besar dan tidak terduga. Contohnya yang tadi saya ceritakan, sesuatu marah karena hal kecil, karena kena tumpahan kopi sedikit, lalu langsung itu berakibat kepada keluarga, akibat kepada dia nyetirnya ugal-ugalan dan kena ke Gojek, dan akhirnya urusan sama polisi, dan setelah itu akibatnya ke tender dia yang hilang. Nah, Bapak Ibu saudara, itu yang namanya butterfly effect. Nah, kita ingin tahu istilah ini itu pada awal tahun 1961 dipopulerkan oleh yang namanya Edward Norton Lawrence, Bapak Ibu saudara. Dia adalah seorang ilmuwan meteorologi dan matematikawan, dan dia mencoba membuat model perkiraan cuaca menggunakan komputer. Tapi saat dia mempelajari prediksi cuaca, ternyata ada hal yang kecil, sekecil sesuatu kecil itu mengubah yang namanya prediksinya dia, cuacanya harus seperti ini, ternyata mengubah hal-hal yang besar. Bapak Ibu, saya ceritakan lebih dulu juga ini. Pada masa-masa dulu, sebelum mungkin teknologi itu ada atau ilmuwan-ilmuwan itu muncul, orang-orang punya anggapan kayak petir itu akibat dewa petir, kayak hujan, lalu matahari, gerhana, dan lain-lain akibat dewa dewi. Orang Indonesia punya pemikiran bahwa gerhana itu adalah matahari yang dimakan sama buto, katanya, ya kan? Nah, itu sebelum ilmuwan itu muncul. Tetapi saat ilmuwan itu muncul, ilmuwan itu memperhatikan seperti ini. Sepertinya alam ini itu bisa kita prediksi. Alam ini adalah sesuatu keteraturan yang bisa diprediksi oleh seorang ilmuwan. Dan akhirnya ilmuwan-ilmuwan itu bisa memprediksi kapan gerhana matahari datang, kapan cuaca itu bisa ada, kemarau, hujan, dan lain-lain, semuanya bisa diprediksi, Bapak Ibu saudara. Ilmuwan akhirnya menemukan ada hal-hal ternyata itu tidak selalu dengan mitos-mitos yang ada. Oleh karena ilmuwan ini muncul, mitos-mitos itu pun hilang, Bapak Ibu saudara. Dan kadang oleh karena ilmuwan ini merasa bahwa segala sesuatunya itu bisa diprediksi. Tapi ternyata Edward Norton Lawrence itu pernah menemukan satu hal yang kecil yang dia pernah prediksi, ternyata meleset, Bapak Ibu saudara. Dan itu yang membuat dia punya pernyataan butterfly effect, dan ini itu menyebabkan apa, Bapak Ibu saudara? Menyebabkan seperti ini, Bapak Ibu saudara. Disinilah Lawrence menyimpulkan bahwa perubahan kecil, walaupun kita hebat, pakai komputer kayak apapun, secanggih apapun, tapi ternyata kalau ada sebuah perubahan kecil di alam ini, itu kondisi awal dapat menghasilkan perbedaan besar dan hasil akhirnya. Jadi ada dua makna yang disimpulkan. Yang pertama, kita tidak bisa memprediksi masa depan secara akurat karena sistem dunia, terutama alam dan manusia, sangat sensitif terhadap perubahan kecil. Kita lihat, Bapak Ibu saudara, zaman dulu kita bisa memprediksi bahwa kapan masa kemarau, kapan masa penghujan. Zaman dulu bahkan orang-orang, semua manusia ingin memprediksi, baik mungkin lewat klenik-klenik, baik lewat ilmu-ilmu yang ada. Orang ingin memprediksi apa yang terjadi tentang masa depan.
Nah, kalau kita tahu bahwa di sini Lawrence itu menyimpulkan kita tidak bisa memprediksi masa depan secara akurat. Ilmuwan bisa memprediksi, tetapi secara akurat itu tidak bisa. Karena ternyata ada hal kecil pun isu bisa enggak. Buktinya saat ini kita tidak bisa memprediksi cuaca, betul? Dulu kita dalam zaman saya SD, SMP diajari di pelajaran geografi. Kemarau itu bulan ini sampai ini, penghujan ini sampai ini, betul? Nah sekarang kita tahu bahwa ada hal-hal yang kadang akan di luar kendali manusia. Nah yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, keputusan kecil atau kata-kata kecil atau tindakan sepele itu bisa punya dampak yang luar biasa dan jangka panjang, Bapak Ibu saya. Dua hal ini disimpulkan oleh Edward Norton Lawrence, Bapak Ibu saya. Nah, Bapak Ibu, sehebat apapun yang namanya prediksi atau kita pakai komputerisasi yang hebat pun, ternyata masih ada hal-hal yang di luar kendali manusia, Bapak Ibu saudara. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, kita mau lihat satu contoh lagi Bapak Ibu saudara tentang butterfly effect ini yang mungkin kita bisa pahami lebih pelan dengan pelan. Bapak Ibu pasti tahu yang namanya Adolf Hitler. Adolf Hitler ini tahun 1907 dan 1908 ternyata dia itu punya satu hobi, yaitu melukis. Dia mencoba untuk ke Vienna Academy, untuk dia mencoba untuk sekolah di sana, untuk sekolah lukis Bapak Ibu saudara. Tetapi ternyata karya-karya lukisannya pada waktu dia dites lukisannya dianggap tidak memuaskan Bapak Ibu. Dan lalu waktu itu ada seorang profesor namanya Christian Griepengrich. Christian Griepengrich ini ngomong bahwa gaya lukisnya Hitler itu lebih cocok untuk arsitektur dibanding seni rupa, Bapak Ibu saudara. Nah, akhirnya Hitler ditolak 2 kali untuk masuk akademi lukis itu. Dan pada waktu itu dia merasa luka, Bapak Ibu saudara, dan dia diomongkan kamu cocoknya arsitek aja. Kalau seni rupa kok kayaknya kurang. Lukisanmu itu lukisan yang untuk arsitek. Dan disarankan untuk masuk ke sana sekolah arsitek, tapi dia nggak mau. Padahal dia itu punya keinginan sekali untuk masuk ke kesenian rupa. Endingnya setelah penolakan itu Bapak Ibu saudara, dia hidup di pengasingan. Karena dia merasa tertolak, banyak orang yang tidak suka sama dia, terutama orang-orang Yahudi. Dan di tempat pengampungan tunawisma Bapak Ibu saudara, kebencian anti-Yahudi atau antisemit itu berkembang di dalam hidupnya, di dalam lingkungannya Bapak Ibu saudara. Penolakan dan kebencian oleh anti-Yahudi itu muncul oleh karena hal kecil ditolak waktu itu untuk masuk akademi seni Bapak Ibu saudara. Nah, banyak orang berpendapat bahwa penolakan itulah yang membuat Hitler keinginan karena hobinya juga adalah seni rupa dan tidak bisa menjadi seniman. Akhirnya dia menjadi yang namanya masuk militer, menjadi seorang diktator Bapak Ibu saudara. Penolakan kecil ini memperlihatkan adalah suatu butterfly effect Bapak Ibu saudara. Seandainya dia bisa tidak ditolak, kemungkinan dia akan jadi seniman, tidak akan ada pembantaian. Atau kalau responnya itu dalam penolakan itu baik, dia pasti tidak akan menjadi seorang diktator yang menghabisi itu Bapak Ibu saudara. Memang ada 2 hal yang di sini, tapi kita tahu ternyata hal-hal kecil yang pernah kita lakukan atau orang lain lakukan atas hidup kita itu punya pengaruh besar atas masa depan kita, Bapak Ibu saudara. Jadi kalau kita tahu tentang hal itu, apa yang akan kita lakukan saat ini itu akan punya pengaruh tentang masa depan kita. Nah, Bapak Ibu saudara, ada contoh hal-hal kecil yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Yusuf. Yusuf melakukan hal yang kecil yang dianggap orang, yaitu menafsirkan mimpi, mengartikan mimpi pada waktu di penjara. Pada waktu Yusuf mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti, dari situlah
itulah titik balik bagaimana Yusuf bukan cuma dilepaskan dari penjara, tetapi Yusuf diangkat menjadi orang kedua di tanah Mesir, Bapak Ibu Saudara. Seandainya Yusuf itu tidak melakukan itu, kemungkinan besar kita tidak tahu. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, mungkin itu suatu yang kecil yang Yusuf lakukan, remeh-temeh, mengartikan mimpi. Tetapi lewat hal yang kecil itu, ternyata dia bisa dibebaskan dan dia bisa menjadi orang yang nomor 2 di negeri Mesir dan dipercayai oleh Firaun, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kemudian yang kedua adalah Daud, Bapak Ibu Saudara. Daud waktu itu awalnya, kenapa kita tahu dia bisa jadi terkenal oleh karena dia mengalahkan Goliat. Tetapi ingat, pada waktu sebelum dia mengalahkan Goliat, satu hal yang remeh yang kecil yang dia lakukan adalah dia mengantarkan bekal untuk kakaknya di medan pertempuran. Kalau Daud malas-malesan Bapak Ibu Saudara, kalau Daud pada waktu itu malas-malesan dan tidak mau mengantarkan bekal kepada kakaknya, dia mungkin merasa, masa aku yang harus mengantarkan, sudah aku dianaktirikan, harus mengantarkan bekal. Dia tidak akan ketemu yang namanya Goliat, dan dia tidak mengalahkan Goliat. Dan di situ tidak ada sejarah bahwa Daud pernah mengalahkan Goliat, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena hal kecil, dia cuma mengantarkan bekal kakaknya di medan pertempuran. Endingnya, dia jadi terkenal oleh karena dia mengalahkan Goliat, Bapak Ibu Saudara. Daud melakukan hal kecil dan mengubah sejarah, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita tahu cerita anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu waktu itu kumpulan Yesus dan murid-muridnya sedang KKR, lalu kelaparan di situ. Lalu mereka ngomong tidak ada makanan, tapi anak kecil ini dia tidak minder. Walaupun kita tahu 2 ketul 5 ketul roti. Ketul roti itu melambangkan yang namanya roti dari kalangan rendah. Bapak Ibu Saudara, roti yang dari kalangan rendah, kita tahu bahwa roti itu ada macam-macam. Kalau di Magelang ini roti yang mungkin agak kalangan lebih enak dan wow, kita tahu kan nes. Tapi kan ada mungkin gampangnya ini tuh roti pasar gitu loh Bapak Ibu Saudara, roti murahan. Tapi dia tidak minder, 5 roti dan 2 ikannya dia mau persembahkan itu kepada Tuhan. Dan endingnya, oleh karena 5 roti dan 2 ikannya itu membuat mujizat, semua orang 5.000 laki-laki dan perempuan dan anak-anak semuanya mendapat makanan. Bapak Ibu Saudara, hal kecil yang dilakukan oleh anak kecil memberikan 5 roti dan 2 ikan itu mengubah yang namanya satu sejarah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa ada banyak hal yang perlu kita lakukan, mungkin walaupun itu hal-hal kecil. Nah, Lukas 6 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu, dari sini Tuhan mengajarkan kalau kita harus setia dalam perkara kecil. Mungkin itu bicara tentang doa, mungkin itu bicara tentang sesuatu yang beda Bapak Ibu saat kita mungkin datang lebih tepat waktu, kita datang mungkin lebih gimana, itu hal-hal yang kecil tetapi akan melakukan perkara yang besar. Kalau kita tahu, kita mungkin punya pembantu, pada waktu kadang bos itu mengetes, taruhkan uang mungkin 10.000, kalau dengan 10.000 aja ternyata dia tidak jujur, pasti dengan uang yang lebih banyak pun tidak jujur Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Kita harus tahu bahwa hal kecil itu melakukan perkara yang besar. Tapi kalau dengan hal kecil orang itu setia, orang itu dalam hal kecil, dia benar dalam perkara kecil, perkara besar pun dia akan diberikan Bapak Ibu Saudara. Lalu Zakaria 4 ayat 10, di situ dikatakan, sebab siapa yang memandang rendah kepada hari-hari peristiwa yang kecil. Bapak Ibu Saudara, di Zakaria ini ada satu momen, yaitu waktu itu dia akan membangun yang namanya Bait Allah waktu itu. Tetapi ada orang-orang yang meremehkan.
meremehkan pada waktu itu. Apa mungkin bisa mereka melakukan ini? Tapi ternyata oleh hal kecil, lakukan sesuatu yang besar. Bapak Ibu, begitu pula dengan kita Bapak Ibu saudara. Kita mungkin akan lakukan hal-hal kecil dalam hidup kita. Mungkin kita akan cari info, kita akan doa untuk tempat gedung kita. Mungkin kita tidak mengira Bapak Ibu saudara, mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan ternyata akan bisa melakukan sesuatu yang besar Bapak Ibu saudara. Karena banyak orang pun tidak mengira Bapak Ibu saudara, gereja yang ada di sekolahan dengan banyak jemaatnya di tempat ini, itu orang-orang pun bingung karena mereka ada orang yang punya gedung yang lebih baik, tapi mereka untuk menjangkau itu sulit Bapak Ibu saudara. Kita lakukan hal-hal yang kecil. Kita bahkan akan bukan cuma mengubah yang namanya hidup sekeliling kita, tapi biarkan Magelang pun tahu bahwa kita walaupun gereja yang kecil, tapi kita bisa punya dampak yang besar. Amin Bapak Ibu saudara. Nah, Matius 13 ayat 31 sampai 32. Kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, biji itu lebih besar daripada sayuran yang lain dan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak Ibu saudara, tentang kerajaan surga, iman itu seperti biji sesawi yang kecil tapi tumbuh besar, dan pohon-pohon pun itu dan burung-burung pun itu bersarang padanya. Bapak Ibu, kalau kita saat ini punya walaupun dimulai dengan iman yang kecil, Tuhan, aku percaya walaupun mungkin saat ini kita belum punya dana, tapi aku mau tetap berdoa supaya Tuhan berikan kami gedung atau tempat. Percayalah Bapak Ibu saudara, itu bukan cuma untuk kita, tetapi dikatakan akan ada burung-burung yang bersarang di situ. Akan ada banyak orang yang merasakan berkat yang dari kita lakukan Bapak Ibu saudara. Hal yang kecil yang kita lakukan itu akan punya dampak yang besar kalau kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan aplikasi dalam hidup kita dari ayat-ayat itu Bapak Ibu saudara? Yang pertama Bapak Ibu saudara, satu doa kecil itu bisa mengubah yang namanya seseorang. Bapak Ibu pernah tahu lagu Di Doa Ibuku? Itu kita tahu bahwa sejarahnya ada seorang ibu yang berdoa supaya anaknya berubah. Mungkin itu hal yang kecil yang ibunya lakukan, cuma mungkin beberapa menit, tetapi itu mengubah seorang anaknya dan mengubah masa depan anaknya. Bapak Ibu, hal yang kecil walaupun itu doa Anda lakukan akan mengubah sebuah masa depan. Lalu satu keputusan untuk mengampuni. Kalau kita mungkin cuma kita tahu mengampuni satu orang pun Bapak Ibu saudara, seseorang kita ampuni, itu mungkin hal yang kecil bagi kita, tapi itu akan punya dampak yang besar Bapak Ibu saudara. Kalau seumpama yang tadi ceritakan saya dari awal, si ayah ini mengampuni anaknya yang kecil itu, yang menumpahkan kopi itu, pasti akan mengubah hidupnya Bapak Ibu saudara. Pengampunan yang kita lakukan pun itu akan mengubah masa depan kita. Waktu itu ayah itu mengampuni anaknya dari awal, dia tidak akan mengalami efek-efek selanjutnya yang jelek Bapak Ibu saudara. Lalu satu kata penguatan kepada orang yang lemah. Kalau kita tahu ada orang yang lemah, kita kuatkan dengan satu kata aja, itu kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Pada waktu saya di Salatiga Bapak Ibu saudara, ada satu teman kita satu di UKSW. Ini anak ini adalah anak yang tidak percaya tentang Tuhan. Dia teman saya sama-sama ngambil ekonomi dan dia itu cuek kutu buku, nggak percaya sama Tuhan, dan dia kita anggap seperti kayak orang ateis. Wah, pada waktu itu orang-orang itu mau jangkau dia, tapi ternyata sulit untuk diajak ke gereja. Tahu Bapak Ibu saudara, ternyata dia tersentuh dari siapa? Ada satu pemimpin kami, ada satu pemimpin Komsel. Waktu itu dia tidak terlalu kenal,
Tetapi kalau ketemu di kos, ya kan, kalau main ke kosnya dia, tapi main ke tempat temannya yang lain, tapi dia itu senyum. Setiap ketemu cuma senyum, 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 senyum. Dari situ akhirnya teman saya yang namanya Alek, Bapak Ibu Saudara. Alek ini ngomong sama temennya yang lain, itu siapa sih? Aku mau kenalin. Lalu waktu itu dia ngomong, aku kok lihat kamu wajahnya beda ya dengan yang lainnya. Dia cuma disenyumi kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya si teman yang pemimpin komsel ini ngomong tentang Yesus, dan dia akhirnya percaya, Bapak Ibu Saudara. Dan dia cerita sama saya, tahu enggak? Oh, aku selama ini dicangkok oleh banyak orang, aku enggak mau. Tapi aku diinjili berapapun, aku bisa debat. Aku itu bertobat bukan oleh karena sesuatu yang mungkin hebat perdebatan, tapi oleh karena senyum si Koko ini. Karena Koko ini senyum, ramah, aku merasakan kok ada Tuhan di dalam hatinya. Di situ aku ngalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahkan waktu dulu saya di Salatiga, ada orang Asyir itu pada waktu senyum atau apa, itu pun bisa mengubahkan hati orang, Bapak Ibu Saudara. Satu langkah yang kecil, satu perkara yang kecil itu ternyata bisa mengubahkan orang. Satu langkah mungkin kita menjauhi satu dosa kecil, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dosa yang simpel. Kalau kita mungkin yang namanya punya sakit asam lambung, dosa kecil kita mulai mengurangi kopi, Bapak Ibu Saudara, itu mempengaruhi kita juga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua itu mungkin tampak kecil, namun bila diizinkan Tuhan bekerja, bisa menjadi badai kasih karunia dan mengubahkan hidup seseorang, bahkan mengubah yang namanya sejarah keluarga atau gereja, Bapak Ibu Saudara. Saya ceritakan untuk melihat ini. Bapak Ibu, D.L. Moody adalah seorang penginjil ternama, orang yang pada waktu itu dipakai Tuhan besar. Kalau saat ini kita tahu mungkin dia adalah orang yang penginjil yang terkenal, Bapak Ibu Saudara, orang yang kenal sama dia semua pada waktu zamannya itu. Nah, tahun 1855 ada seorang yang namanya Edward Kimbali. Dia seorang guru sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara. Seorang guru sekolah minggu yang sederhana di Boston. Nah, waktu itu Edward Kimbali ini pingin ada satu dorongan, dia pingin mengunjungi satu muridnya itu walaupun kecil, tapi anak ini sudah kerja di toko sepatu, Bapak Ibu Saudara, dan dia tahu bahwa anak ini, D.L. Moody ini, itu dia kerja dan dia minder untuk datang ke sekolah minggu. Lalu Edward Kimbali datang ke sana, datang ke D.L. Moody ini, dan dia merasa diterima di situ. Lalu anak ini akhirnya aktif ke sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara, dan endingnya anak ini menjadi pengkhotbah dan penginjil terbesar. Bayangkan, cuma langkah kecil datang ke toko sepatu untuk dia ngobrol hal kecil, dan dia menghasilkan seorang penginjil yang besar, Bapak Ibu Saudara. Hal kecil yang dilakukan oleh Edward Kimbali, endingnya menghasilkan seorang D.L. Moody, dan itu menjadikan orang-orang dijamah oleh Tuhan. Mungkin bagi banyak orang yang dilakukan oleh guru sekolah minggu itu, Edward Kimbali ini, suatu yang kecil, suatu yang remeh-temeh, dia menjangkau cuma seorang anak. Tetapi lewat seorang anak ini, satu bangsa akhirnya ditobatkan oleh anak kecil yang dia sudah menangkan. Bapak Ibu Saudara, itulah hal yang kecil yang harus kita lakukan. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama melakukan yang namanya doa kecil kita, walaupun itu hal yang kecil, tapi kita mau langkah sama-sama, Bapak Ibu Saudara, seperti yang dilakukan oleh Peggy dan Christine Smith. Jadi di tahun 1949, di satu pulau kecil Skotlandia, Bapak Ibu Saudara, ada dua nenek-nenek yang lanjut usia. Makanya Bapak Ibu, walaupun kita nenek-nenek, Tuhan masih bisa pakai. Nah, Peggy dan Christine Smith itu usianya 82 tahun dan 84 tahun. Nah, dia berdoa setiap malam itu, pada waktu itu dia berdoa di rumah kecil mereka. Dia berdoa di tempat kecil mereka. Jadi pada waktu orang itu sudah tertidur, lampu rumahnya masih tetap nyala. Peggy dan Christine ini tetap berdoa, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Dia minta untuk satu kebangunan rohani terjadi di pulaunya, di
di salah satu pulau di Skotlandia itu. Nah, Bapak Ibu, ternyata apa yang terjadi? Lewat pada waktu itu dia berdoa. Dia berdoa. Lalu orang-orang terinspirasi melihat dia, ternyata ini kenapa ya? Kok rumah nenek-nenek ini kok selalu jam 11, jam 12 masih nyala. Ternyata dia lihat itu berdoa. Lalu yang lainnya merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi, dan di tahun 1949 sampai 1952 ada kebangunan rohani yang besar di Pulau Lewis, Skotlandia ini. Ribuan orang secara tiba-tiba itu bertobat tanpa apapun. Orang-orang merasa bahwa dirinya merasa berdosa dan dirinya kok kayak butuh Tuhan. Akhirnya gereja penuh, orang-orang itu sadar sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang-orang itu ada yang tiba-tiba itu menangis waktu dia di jalan nyopet, dia merasa bahwa berdosa butuh Tuhan. Dan waktu itu memang ada seorang penginjil yang bernama, Bapak Ibu Saudara, Duncan Campbell. Tapi pada waktu Duncan Campbell ini ada di situ mengadakan KKR dan ada terjadi kebangunan rohani juga, dia mengatakan bahwa sebetulnya ini bukan hasil dari khotbah saya. Saya cuma perpanjangan tangan. Tapi kebangunan rohani di Pulau Lewis, Skotlandia itu oleh karena dua nenek-nenek ini. Doa-doa nenek-nenek ini, kita tahu satu doa kecil dari wanita-wanita tua itu mengubah pulau itu, bahkan mengubah yang namanya gereja. Waktu itu gereja mulai padam, tapi oleh karena dua nenek-nenek ini, Bapak Ibu Saudara, akhirnya banyak orang mengalami Tuhan. Hadirat Tuhan ditarik di pulau itu. Orang merasakan butuh Tuhan waktu itu. Orang-orang datang sendiri ke gereja, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, dua wanita ini melakukan yang sepertinya hal kecil, tetapi bisa mengubah satu pulau, mengubah satu sejarah, Bapak Ibu Saudara. Hal kecil perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Saat ini, Bapak Ibu Saudara, hal-hal kecil apa yang perlu kita mungkin lakukan saat ini? Mungkin itu doa, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan. Mungkin kita menghilangkan satu kebiasaan buruk, Bapak Ibu Saudara, itu akan punya dampak yang besar atas hidup kita. Amin. Saat satu perkara kecil kita lakukan, perkara besar itu akan terjadi di kemudian hari. Amin. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara.